in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, is this somebody? Hal pertama yang kami jelajahi di PPKS yaitu galeri PPKS. Di sini kami mempelajari tentang sejarah, hama penyakit tanaman kelapa sawit, dan juga produk-produk dari PPKS. PPKS berdiri pada tahun 1916 di Medan sebagai Algemeen Proefstation der Afros dan kini menjadi pusat riset kelapa sawit terbesar di Indonesia. Hama utamanya adalah ulat api, ulat kantong, dan tikus yang dikendalikan dengan musuh alami. Sedangkan penyakitnya seperti ganoderma, busuk akar, dan busuk pelepah ditanggulangi dengan sanitasi kebun, jamur antagonis, dan perbaikan drainase. Produk PPKS meliputi benih unggul, teknologi budidaya, pengendalian hama, serta produk hilir seperti CPO, olein, stearin, biodiesel, pupuk organik, hingga minyak merah atau red palm oil yang kaya vitamin A, vitamin E, dan antioksidan untuk pangan dan juga kesehatan. Divisi pohon induk. Pohon induk berperan penting sebagai lokasi persilangan untuk menciptakan varietas kelapa sawit yang akan menjadi bibit komersial. Proses persilangan ini dilakukan secara buatan oleh polinator atau pekerja. Untuk memperoleh tandan kelapa sawit unggul, ada 5 tahapan krusial yang harus dilalui, yaitu yang pertama identifikasi bunga, pembungkusan bunga, penyerbukan bunga, pembukaan bunga, dan yang terakhir panen. Yang pertama identifikasi bunga. Petugas penyerbu atau polinator melakukan pengamatan harian untuk mengidentifikasi jenis bunga yang tumbuh. Jika bunga jantan ditemukan, bunga jantan tersebut akan segera dibuang. Sebaliknya, jika bunga betina muncul, maka bunga betina tersebut yang akan digunakan untuk penyerbukan. Tahapan yang kedua yaitu pembungkusan bunga. Pembungkusan bunga betina kelapa sawit adalah proses penting untuk mencegah penyerbukan alami. Tujuannya agar kita bisa mengontrol penyerbukan dan menghasilkan bibit unggul. Proses ini dilakukan dengan menutup rapat bunga betina mulai dari ujung tangkai bunga hingga ke bagian pangkalnya menggunakan bahan khusus yang disebut agripack. Tahapan yang ketiga adalah penyerbukan bunga. Penyerbukan pada bunga betina kelapa sawit adalah tahapan yang sangat penting, yaitu proses penyebaran serbuk sari ke kepala putih agar buah dapat terbentuk dengan sempurna. Bunga betina siap diserbuki sehari setelah mencapai antesis pertama, biasanya minimal 10 hari sejak dibungkus. Selanjutnya, pohon bapak kelapa sawit adalah pohon jantan atau Piscifera yang digunakan sebagai sumber serbuk sari atau polen untuk membuahi bunga betina dari pohon dura. Pohon bapak dipilih dengan ketat agar bisa menurunkan sifat genetik baik, misalnya dari daya tumbuh cepat, ketahanan penyakit, dan kualitas minyak tinggi. Pembungkusan pada pohon induk jantan hanya menggunakan satu lapisan saja dan dilapisi dengan kawat kasa dengan ujung diberi ring dan spiklet beserta label. Pemberian ring dan spiklet bertujuan agar memudahkan pengambilan tepung sari. Kegiatan panen dilakukan apabila bunga telah antesis 40-60%. Pembuatan label identitas tandan kelapa sawit. Label tersebut berfungsi sebagai penanda dan mencantumkan informasi penting mengenai tandan benih, meliputi nama registrasi, tanggal pembungkusan, tanggal penyerbukan, identitas pohon induk, varietas benih, serta nama penyerbu atau polinator yang ditugaskan. Divisi persiapan benih bertanggung jawab atas semua kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan benih kelapa sawit yang berkualitas tinggi. Mereka mengolah tandan buah yang berasal dari hasil penyerbukan pohon induk. Tahap kerjanya dimulai dari penerimaan tandan buah hingga pengiriman benih ke PPKS pusat. Saat masa panen pohon induk tiba, tandan buah kelapa sawit akan diambil dan dikeluarkan dari karung pembungkus. Setelah itu, tandan-tandan ini dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian, tandan yang terkumpul akan ditimbang lalu dipilah dan dikelompokkan berdasarkan jenis varietasnya. Setelah proses pengupasan selesai, benih-benih akan dicuci bersih dan ditimbang. Kemudian benih direndam menggunakan larutan fungisida. Proses perendaman ini bertujuan untuk melindungi biji yang akan dijadikan benih dari serangan jamur. Fungisida yang dipakai adalah Ditan 45 dan dengan perendaman dilakukan selama 2-3 menit. Fermentasi tandan. Proses ini dilakukan dengan cara melubangi pangkal buah menggunakan bor, lalu memasukkan larutan etral ke dalam lubang tersebut. Penambahan larutan ini berfungsi untuk mempercepat rontoknya buah sawit dari tandan. Fermentasi ini memerlukan waktu sekitar 5 hingga 6 hari. Setelah melalui tahap fermentasi, tandan buah selanjutnya akan dipipil untuk memisahkan biji dari tandannya. Pada tahap ini, tandan yang ada di dalam keranjang akan dimasukkan ke dalam alat diffracarver. Divisi Breeding Research for Development atau BRD.
BRD merupakan ujung tombak dalam pemulihan tanaman kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mengembangkan pohon induk baru yang unggul. Pohon-pohon induk ini nantinya akan digunakan sebagai sumber persilangan antara varietas Dura dan Pesipera yang akan menghasilkan varietas baru bernama Tenera. Divisi ini sangat penting untuk memastikan kita mendapatkan bibit yang berkualitas dengan potensi produksi dan rendeman minyak yang tinggi. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di BRD, yaitu yang pertama adalah pengamatan vegetatif. Pengamatan vegetatif adalah proses mengumpulkan data tentang pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit, mulai dari bibit hingga tanaman dewasa. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara sifat-sifat vegetatif dengan tingkat produksi dan hereditasnya. Beberapa parameter yang diamati dalam vegetatif adalah: pertama, tinggi tanaman yang diukur dari permukaan tanah hingga pelepah ke-17. Ini adalah indikator penting untuk mengetahui keseragaman pertumbuhan tanaman. Lalu ada lingkar batang yang diukur pada bagian kolar atau pangkal pelepah yang menempel pada batang. Selanjutnya adalah jumlah daun yang dihitung seluruh pelepah yang aktif dan berwarna hijau. Lalu ada panjang racis, yaitu tulang utama daun dari pangkal hingga ujung pelepah. Pengukuran ini biasanya dilakukan pada pelepah ke-17. Dan parameter terakhir adalah ukuran anak daun, yang yaitu panjang dan lebar anak daun diukur menggunakan pistar atau pita ukur. Lalu kegiatan selanjutnya adalah analisis tandan. Analisis tandan penting untuk mengkaji potensi rendaman minyak dan inti kelapa sawit. Tujuan dari analisis tandan adalah untuk mengetahui kualitas dan potensi hasil buah, seperti berat tandan dan tingkat kematangan. Selanjutnya adalah telling dan sensus pohon, yang yaitu proses pencatatan jumlah dan intensitas pohon yang ada di blok uji atau populasi pemulihan. Tujuan dari telling pohon adalah untuk memastikan jumlah tanaman hidup dan mempermudah pemantauan pertumbuhan serta menjadi dasar seleksi genetik dalam program pemulihan. Dan yang terakhir adalah pengamatan segregasi yang bertujuan untuk mengetahui pola pewarisan sifat pada populasi hasil persilangan. Dari sini kita bisa menilai kemunculan variasi genetik dan melakukan seleksi individu yang unggul. Semua kegiatan ini saling terhubung untuk memastikan bahwa setiap bibit yang dihasilkan memiliki kualitas genetik terbaik. Dengan begitu, produktivitas kelapa sawit di Indonesia bisa terus meningkat dan berlanjutan. Divisi lain yang ada di Pusat Penelitian Kelapa Sawit adalah divisi MRISO. Divisi ini memastikan semua data di Pusat Penelitian Kelapa Sawit terkelola dengan baik. Divisi ini berperan penting dalam menerapkan sistem penginputan dan pengelolaan data yang terdigitalisasi. Jutaan data dari benih kelapa sawit dikelola oleh divisi MRISO dengan aplikasi khusus yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Aplikasi ini dapat melakukan penginputan dan pengeditan data, serta memiliki berbagai menu yang mendukung penyimpanan data ke database PPKS. Tugas utama dari divisi MRISO adalah memastikan semua data dari divisi pohon induk dan divisi persiapan benih diinput dan dikelola dengan benar. Proses ini sangat penting untuk memverifikasi data sehingga tidak terjadi kesalahan saat benih dikirim. Dengan adanya sistem digital ini, pengawasan dan pengambilan keputusan di seluruh kegiatan kebun menjadi jauh lebih efektif. Divisi MRISO memastikan bahwa setiap langkah dari persilangan pohon induk hingga pengemasan benih tercatat dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah fondasi penting untuk menjaga kualitas tinggi dan memastikan produk unggulan yang berkelanjutan. Masuk ke divisi pembibitan, yaitu ada pre-nursery, di mana umur bibit dari 0 sampai 3 bulan. Untuk menghasilkan bibit kelapa sawit berkualitas tinggi dengan potensi produksi yang optimal, manajemen pembibitan yang benar sangatlah penting. Tahap awal pembibitan adalah pre-nursery, di mana meliputi beberapa langkah, yaitu persiapan media tanam, pengisian polybag, penanaman kecambah, perawatan bibit, dan terakhir ada seleksi bibit. Pada proses persiapan media tanam membutuhkan setiap 250 gram tanah atau topsoil ditambahkan dengan 2,5 gram dolomit dengan perbandingan 1:100. Adapun benih yang ditanam adalah varietas Dampi dan varietas 540. Perawatan utama pada tahap pre-nursery meliputi penyiraman 2 kali sehari untuk memastikan kebutuhan air bibit terpenuhi. Selanjutnya masuk ke tahap main nursery, di mana umur bibit 4-12 bulan. Tahap main nursery merupakan fase kedua dan terakhir dari proses pembibitan kelapa sawit. Tahap ini sangat krusial karena disinilah bibit-bibit unggul dengan kualitas terbaik disiapkan sebelum ditanam ke lapangan.
Tahap-tahap pada fase May-nursery adalah penanaman bibit, penyiraman bibit, pengendalian hama, gulma, dan penyakit, serta pemupukan, dan terakhir ada penjarangan. Pada tahap pengendalian hama, gulma, dan penyakit, itu menggunakan 3 sendok antrapol sebagai fungisida dan 2 sendok sevin sebagai insektisida, lalu dilarutkan dalam 15 liter air. Jika ditemukan bibit sawit yang terserang penyakit parah, bibit tersebut akan dipisahkan dari kelompok lain dan dirawat secara khusus seperti pemangkasan pelepah daun yang terserang bercak dan penyemprotan fungisida. Nah, pada masa ini juga dilakukan konsolidasi, yaitu melapisi polybag tanaman May-nursery yang rusak dengan polybag baru dan menambahkan tanah jika diperlukan. Kemudian masuk ke tahap penjarangan. Penjarangan bibit dimulai saat bibit mencapai usia 4 bulan yang bertujuan untuk memastikan bibit mendapatkan sinar matahari yang cukup dan dapat tumbuh secara optimal. Penjarangan dilakukan dengan bantuan tali untuk membentuk pola mata 5 dengan jarak antar bibit 0,8 meter. Pada proses penjarangan ini dilakukan juga penggantian polybag yang sudah rusak agar pada saat proses penjualan bibit sawit, bibit terlihat lebih rapi dan cantik.